Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Hari ini kita memulai pertemuan kita untuk mata kuliah liturgi. Tema kita pertama yaitu apa itu liturgi. Nah, tentu ada banyak pandangan berkaitan dengan apa itu liturgi. Nah, sekarang dari Anda sendiri, apa yang terlintas dalam pikiranmu ketika mendengar kata liturgi? Nah, tentu ada banyak pikiran atau ada banyak pandangan dari Anda sekalian, tapi kita melihat apa yang ada dalam pikiran beberapa umat berkaitan dengan apa liturgi. Seringkali yang populer itu yang sering muncul berkaitan dengan doa, ibadat, urutan ibadat, nyanyian liturgi, peralatan liturgi, siapa yang memimpin misa, dan seterusnya. Nah, tampak bahwa ini menyangkut berkaitan dengan hal-hal yang praktis. Tidak salah, tetapi belum komprehensif, belum komprehensif. Nah, karena itu bisa dilihat kalau pandangan yang pertama itu berarti berkaitan dengan pelaksanaan tindakan kultis, jadi melaksanakan tindakan penghormatan dan penyembahan kepada Tuhan dengan serangkaian tata upacara yang teratur, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul, bagaimana cara berlutut yang benar, cara membaca yang benar, cara berjalan atau membungkuk yang benar. Nah, sehingga kalau terjadi kekeliruan, muncul pernyataan yang tidak mengenakan, oh dia tidak tahu liturgi. Karena keliru memilih nyanyian misalnya. Nah, tentu saja liturgi tidak boleh dipahami seperti itu, tidak boleh dipahami demikian, karena liturgi pertama-tama bukan soal aturan, tetapi lebih kepada peristiwa. Peristiwa apa? Yaitu peristiwa di mana Allah datang menjumpai kita dan kita menyambutnya dengan pujian, syukur, dan permohonan. Kita melihat sedikit berkaitan dengan istilah liturgi. Istilah liturgi atau kata liturgi berasal dari bahasa Yunani yang berarti karya pelayanan yang dibaktikan untuk kepentingan masyarakat. Nah, sehingga kita bisa melihat dari konteks ini, kata liturgi itu bukan dalam pengertian kultis, tetapi lebih berkaitan dengan karya pelayanan yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan masyarakat. Nah, kemudian mengalami perkembangan selanjutnya. Kita bisa melihat pemaknaan itu dalam Perjanjian Lama misalnya. Di sana kata liturgi itu dipahami dalam pengertian kultis untuk pelayanan ibadat yang dilakukan oleh kaum Lewi, salah satu suku dari kedua belas suku Israel, untuk pelayanan ibadat di Bait Allah. Kemudian mengalami pemaknaan yang baru di dalam perjanjian baru, di mana kata liturgi itu dikaitkan dengan imamat Kristus, satu-satunya imamat perjanjian baru, dengan kata lain berkaitan dengan karya perutusan Kristus. Kemudian dalam teks-teks yang lain dari Rasul Paulus misalnya, kata liturgi rupanya tidak hanya dipahami dalam pengertian pelayanan peribadatan, tetapi juga pelayanan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan-tindakan atau aksi-aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dalam sejarah gereja juga mengalami perkembangan dalam zaman patristik misalnya, di sana ada Clemens dan lain-lain. Lalu mengalami perkembangan yang mencapai puncaknya, yaitu secara khusus di Konsili Vatikan kedua. Nah, di sana dijelaskan berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang baru berkaitan dengan liturgi dalam dokumen Sacrosanctum Concilium. Nah, di sana disampaikan bahwa dalam liturgi itu terjadi dua peristiwa, misalnya terjadi dua peristiwa atau karya penebusan atau pengudusan dari Allah untuk umat manusia dan tindakan pemuliaan Allah dari manusia terhadap Allah. Nah, jadi terjadi dua peristiwa ini. Nanti kita akan lihat di bagian berikut. Dua peristiwa ini yang kita kenal dalam istilah liturgi itu anabatis dan katabatis. Nah, tentu saja dokumen ini menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh Anda sekalian sebagai mahasiswa. Nah, karena itu nanti tugas untuk Anda sekalian yaitu kalian perlu membaca dokumen ini. Lalu yang kedua, buatlah rangkuman tentang apa yang kalian pahami tentang liturgi berdasarkan dokumen tersebut. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan presentasi. Jadi kalian akan presentasi dari hasil rangkuman yang sudah kalian buat di pertemuan berikutnya. Jadi selamat mengerjakan tugas.
Tuhan memberkati.